Banyaknya produk yang tadi Anda sampaikan seharusnya ini lebih variatif. Apakah menurut Anda perbankan kita sendiri sebenarnya sudah cukup siap untuk variasi produk hedging tersebut? Jadi untuk produk-produk yang sifatnya linier, saya kira kita udah cukup bagus ya. Udah kita lihat memang perkembangan pasarnya setiap tahun tuh memang total volume untuk misalnya FX swap atau forward itu naik terus. Begitu juga DNDF ya. Kita lihat itu memang volumenya perkembangannya bagus. Tetapi untuk produk-produk yang sifatnya non-linear, terus yang tadi ya interest rate di luar falas ya interest rate jangka pendek, interest rate jangka panjang alias obligasi. Terus kita juga nggak punya market untuk derivatif yang berhubungan atau even futures yang berhubungan dengan komoditi sama yang namanya berhubungan dengan pasar modal saham misalnya. Itu juga kita perlu ada pengembangan. Nah, bank itu hanya tadi ya yang pertama kedua. Jadi kalau yang sifatnya linear, perbankan saya kira udah bagus perkembangannya, tetapi yang sifatnya non linear atau option itu masih kurang. Nah, kenapa kurang? Memang belum siap karena belum siap dari sisi baik sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya. Jadi untuk option itu harus ada apa ya? Ada warehousing ya namanya ya. Jadi ada kayak bandarnya lah. Nah, untuk warehousing itu dibutuhkan manajemen risiko yang cukup ini ya, cukup pelik ya. Nah, ini di Indonesia karena terakhir ada produk-produk seperti ini yang di warehouse di Indonesia sebelum era tahun 98, maka expertise tersebut itu relatif pindah ke offshore gitu. Nah, jadi apa namanya untuk warehousing untuk kita harus punya option di Indonesia berhubungan dengan apa namanya nilai tukar, bonds, option on bonds gitu atau juga option on interest rate jangka pendek itu bisa dikatakan hampir non-existent. Gitu. Nah, mungkin pelan-pelan itu akan terbentuk pasarnya, tetapi at least itu akan membutuhkan investasi di sumber daya maupun di sistem. Gitu. Demikian, Mbak. Baik, Memang sekarang risikonya masih sebesar apa sih Pak Bringku produk-produk ini? kalau untuk yang linear itu baik untuk nasabah maupun interbank itu sekitar 600 miliar ya kalau nggak salah sekarang setahun. Oke. Tapi kalau kita lihat ekspor impor kita kan sebenarnya masih ada room untuk bertambah gitu ya. Nah untuk yang option juga, nah tadi sempat kita dengar dari Pak Roni juga tadi untuk yield enhancement misalnya, nah itu kan belum ketat sama sekali gitu. Memang ada satu produk yang non linear DCI namanya ya, apa namanya call spread option itu diperuntukkan untuk hedging terhadap pembelian US dollar against rupiah. Itu masih diperbolehkan. Tapi produk-produk yang lain ini masih dalam bentuk development karena memang tadi warehousingnya sendiri juga nggak ada gitu. Size kalau kita lihat size, kita lihat ekspor kita, import kita jumlahin aja. Terus habis itu kita lihat portfolio investment di Indonesia kita bisa jumlahkan yang bonds maupun untuk yang pasar saham. Terus habis itu kita lihat demand untuk dividend repatriation itu juga jumlahnya very very significant. Jadi itu semua sebenarnya merupakan peluang di mana juga yang sumber atau yang biasa bikin volatility di rupiah gitu. Jadi seharusnya memang harus ada apa ya kayak plan kalau you invest di Indonesia nanti dividennya itu sebagian mungkin bisa di hedge gitu ya karena waktu terjadi repatriasi dari dividen dari keuntungan itu jumlahnya di satu saat tertentu itu besar sekali. Nah plannya itu nggak ada gitu jadi ya mereka akan melakukannya pada saat yang paling menguntungkan untuk mereka padahal itu nggak selalu
sekepentingan dengan Indonesia tentunya. Jadi pembelian pada satu saat di mana besar sekali pembeliannya tentunya ini akan bikin goncangan. Nah, seharusnya memang ini dipikirkan juga mungkin sebagian dari dividen yang mau direpatriasi itu udah di hedge jauh-jauh hari seperti halnya pinjaman luar negeri yang memang sekarang 25% dari total exposure-nya itu harus di hedge. Gitu. Jadi Baik. untuk dividen itu sebaiknya juga dipikirkan supaya produk-produk ini bisa membantu menstabilkan pasar. Baik, kita beralih ke Pak Roni. Kalau disampaikan Pak Branko tadi, Pak Roni harus dipikirkan agar produk-produk ini bisa menjaga stabilitas pasar. Dalam hal ini juga mungkin rupiah begitu. Apakah Anda lihat dengan adanya produk yang lebih bervariasi, maka rupiah juga akan lebih terjaga? Betul, kami sih percaya dengan adanya, produk-produk hedging harusnya volatilitas pasar itu, supply and demand yang tadi seperti Pak Branko bilang ya, terutama, dividen repatriasi. Sekarang itu kejadian di satu waktu tertentu. Dengan adanya produk hedging, kumulatif impact-nya itu bisa di-spread out, across, year gitu ya. Jadi, sekarang itu kan karena tidak ada produk yang available atau peraturannya belum membolehkan atau agak menyusahkan gitu ya. Jadi, quote on quote ya. Jadi, semua itu ngumpul di satu waktu yang sama, sehingga terjadi imbalance, demand atau supply pada saat waktu tertentu. Dan ini menyebabkan volatilitas pasar yang seharusnya bisa dihindari kalau ada produk hedging itu sendiri. Jadi kami sih percaya, apalagi dengan misalnya ada produk yield enhancement dan segalanya itu, kalau ada volatilitas pasar, kalau kalau pengguna pasar tersebut aja sudah ada hedging tool-nya, sebenarnya tidak perlu impact ke kerugian dan keuntungan itu kecil sekali. Jadi, tidak sekarang itu lebih kayak orang bilang itu kalau di financial market itu bilang negatif gamma, di mana kalau dolar naik yang beli tambah banyak, tapi dolar turun yang jual tambah banyak juga. Tapi dengan ada produk hedging harusnya akan mengurangi impact dari negatif gamma ini. Sehingga pada saat dolar naik sebenarnya, kebutuhan untuk membeli itu tidak tambah banyak atau turun, kebutuhan untuk menjual juga tidak tambah banyak karena sudah dijual sebelumnya atau sudah dibeli sebelumnya. Jadi, menurut kami, ini perlu menjadi satu area yang dikembangkan oleh regulator across institusi ya. Sekarang kan, Bank Indonesia, OJK, dan beberapa, kementerian itu juga harus, sosialisasi atau mengembangkan peraturan yang lebih, orang bilang high level yang menyeluruh end to end ya, daripada sektoral gitu. Kami sih melihatnya begitu. Terima kasih. Baik, Pak Roni, jelang akhir tahun lalu Bank Indonesia mengaku mempersiapkan instrumen derivatif baru yaitu interest rate swap. Anda sendiri menilai ini seperti apa? Kami melihatnya interest rate swap itu sebenarnya kalau kita lihat pasar global, itu sudah cukup lama ya, maksudnya udah mulai dikembangkan sekitar tahun 1970-an. Itu sebenarnya, mulai dari, bond yang di coupon stripping, terus ada mulai dibentuk ARS market di US dollar. Jadi kalau sekarang sih sebenarnya sudah 50 tahun lebih, hampir setengah abad ya. Nah, cuma di Indonesia ini belum bisa dulu sebelum tahun 98, ini menurut cerita Pak Branko sebagai senior saya di pasar ya. Dulu sebelum 98 itu pasar IRS di Indonesia itu atau interest rate swap itu cukup berkembang. Nah, tetapi setelah tahun 98 terjadi, disparasi, pelaku di interbank market, sehingga indeks acuan terhadap suku bunga itu sendiri sekarang, belum ada ya gitu. Nah, yang dilakukan oleh Bank Indonesia sekarang adalah mau menciptakan indeks suku bunga itu sendiri, sehingga indeks ini nanti akan bisa dipakai sebagai acuan. Memang, prosesnya belum gampang, tetapi kita lihat potensinya ada. Kenapa? Karena loan dan depositnya, industri perbankan kita itu sekarang sangat plain vanilla seperti tadi Pak Branko bilang ya, deposit kita majority ada di 1 bulan, sedangkan loan kita itu kebanyakan fix gitu. Jadi tidak ada loan floating jangka panjang. Makanya, yang dibutuhkan adalah sekarang suku bunga acuan jangka pendek yang bisa ditransaksikan untuk jangka panjang. Nah, IRS ini akan menjembatani kebutuhan itu. Jadi kami melihatnya potensinya cukup besar, tetapi formulasi dari indeks itu sendiri yang masih perlu dilakukan kajian bersama, regulator, pelaku pasar, dan mungkin nanti pemakai dari produk perbankan itu sendiri, seperti, yang narik loan dan yang, kasih investasi deposito jangka panjang. Eee, ini langkah awal tapi kita masih lihat masih 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 butuh, langkah-langkah selanjutnya.